Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Siska EEE ya, ditangkap, kemudian ada fotonya, polemik ya, ini polemik. Kemudian di fotonya ketika dibawa ke kosan itu ya, itu memakai jilbab. Jadi polemik jilbab daripada Siskae yang kemudian muncul tagar ya, Siskae bukan muslim. Ya, kita lihat penjelasan daripada Pak Polisi ya, Pak Polisi secara melihat dia nanya gitu ya, secara menjelaskan begini. Dia nanya, "Kamu muslim?" "Ya, muslim." gitu kan. Kemudian lihat KTP-nya, agamanya Islam ya, dan di foto KTP-nya juga berjilbab, maka ada jilbab itu. Ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa oh ini adalah usaha untuk mendiskreditkan ya agama Islam, melekatkan itu ya kepada pelaku yang menurut kita ya mungkin yaitu orang yang mungkin tidak beradab atau tidak berakhlak seperti itu ya. Tetapi kita jangan menjudge ya, menghakimi seseorang saat ini. Mungkin ke depannya ya kita doakan mudah-mudahan Siskae ya, Siska EEE ya, itu mungkin bertobat bisa jadi. Mungkin setelah ini dia menjadi orang yang solehah bisa jadi ya. Maka memang perilakunya tidak dibenarkan secara hukum, tidak dibenarkan secara agama, tetapi kita tidak kemudian mengklaim bahwa kita lebih baik dari dia. Bisa jadi dia bertobat, tobatnya diterima, dan husnul khotimah bisa jadi ya kan. Kita harus gini. Jadi sa elek-eleke wong iku ana apike, sa apik-apike wong iku ana eleke. Ya, sejelek-jeleknya orang itu ada baiknya, sebaik-baiknya orang itu ada buruknya atau ada jeleknya. Maka tugas kita adalah mencari baiknya setiap orang. Ya, terlepas dari apapun itu ya, predikat dia mungkin beragama apa ya. Tugas kita adalah bagaimana ya kita doakan mudah-mudahan setelah ini menjadi lebih baik, setelah ini menjadi lebih taat, dan mudah-mudahan husnul khotimah nanti di akhir hayatnya kan bisa jadi ya. Karena kita tidak bisa menjudge bahwa orang di masa mendatang sama dengan orang yang saat ini kita ketahui ya, atau di masa lalu dia seperti itu ya, kemudian kedepannya sama seperti itu, tidak bisa ya. Jadi ya, para pemirsa ya, bagaimana kita sebenarnya memposisikan diri sih dalam kasus atau kita berkomentar seperti ini ya. Kalau saran saya ya, memang ya mudah-mudahan kita doakan ya, Siska EEE ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih taat ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti itu saja sudah. Ya, adapun ketika dia mungkin sekarang menjalani hukuman ya, itu harus dijalani, proses hukum tetap ya harus dijalani, dan mudah-mudahan ini membuat semua apa yang dia lakukan itu kemudian dia bertanggungjawabkan, itu memang harus ya. Tapi adapun masalah yang berkaitan dengan agama ya, itu perbuatan yang buruk ya, mudah-mudahan dia bertobat maka bisa hilang semuanya, asal tobatnya dengan baik-baik, dengan betul-betul sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi, menyesali, mengakui ya kan. Awalnya harus mengakui dulu, ya saya mengaku berbuat buruk, kemudian menyesali, saya menyesal, kemudian saya berjanji tidak akan mengulangi kembali ya. Ya itulah proses hidup manusia, artinya ya kita ya gimana ya, kita doakanlah untuk menjadi lebih baik seperti itu ya. Bukan kemudian kita olok-olok, kita caci, bisa jadi dia mendapatkan banyak pahala dari olokan kita, dari cibiran kita, dari caci maki kita, bisa jadi. Ya, artinya tetap kita doakan mudah-mudahan menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik ke depannya, menjadi ya memang harus ada pendampingan sih ya, memang harus ada pendampingan. Harus ada ustadz-ustadz yang mendampingi ya sosok Siska EEE ini ya, harus ada memberikan pengajaran agama yang benar, proses taubat yang baik ya. Kalau nggak ada yang mau, saya siap ya, saya siap mendampingi Siska EEE untuk menjadi lebih baik ya, karena itu adalah tugas dakwah ya. Tugas dakwah tidak boleh ditolak ya. Memang ya, kalau memang betul butuh pendampingan ya harus didampingi oleh ustadz-ustadz yang berkompeten dan bisa gitu ya
Maka ini kita kalau dari jauh ya sudahlah kita doakan ya, kita doakan mudah-mudahan ya menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik ya, harus bisa apa namanya, melihat segala sesuatunya secara jernih ya para pemirsa, karena banyak sekali cerita kisah yang bisa kita pelajari ya, awalnya bagaimana, kemudian tobat akhirnya malah menjadi sufi, malah menjadi apa namanya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya. Ada yang dulunya preman ya, bagaimana itu kemudian akhirnya bertobat menjadi seorang sufi yang terkenal, kemudian menjelajah ya. Ini ada seorang sufi ya yang dulunya preman kemudian tobat ya, namanya Zunnun Al-Misri ya. Ini dikisahkan ya, ini beliau ini setelah menjadi sufi itu berkelana ya sampai di mana, Tunisia paling jauh, itu di sebelah barat ya, paling jauh juga sampai ke Tunisia, paling selatan paling jauh itu ke Yaman ya, Hadramaut, timur itu sampai Baghdad ya, utara itu sampai perbukitan apa itu di Syam ya, itu ya, Antokia kalau nggak salah, Turki ya, Antokia itu Turki. Nah, di situ ya para pemirsa, jadi jangan pernah menjudge, mengklaim orang-orang ya yang mungkin saat ini ya berbuat salah, kemudian kita anggap selamanya akan berbuat salah. Jangan, jangan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang bisa kita ambil, yang itu bisa berubah 180 derajat sehingga menjadi lebih baik ya, sehingga menjadi sosok yang bahkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah hidup. Kita tidak boleh merasa lebih baik ya, karena kalau selama kita merasa lebih baik dari orang lain itu sudah sombong, dan sifat sombong itu tidak akan bisa masuk surga. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang masuk surga punya sombong walaupun secuil, karena sombong takabur itu adalah pakaian daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini para pemirsa, tentu kita harus ya inilah ya, kita harus bisa mendoakan orang lain untuk bisa menjadi lebih baik ya, apapun itu ya, bagaimana peristiwanya. Kalau kita lihat ya beritanya ya, tagar Siska EEE bukan muslim menggema di media sosial di Twitter pagi ini. Hal itu buntut dari penampilan Siska EEE atau yang bernama asli Francisca Chandra Novitasa yang berumur 23 tahun saat dia berjilbab saat diperiksa Polda DIY beberapa waktu yang lalu. Dalam beberapa kesempatan seperti saat tiba di Polda DIY, pemeriksaan dan penggeledahan di kamar kosnya, Siska EEE tampil dengan jilbab warna hitam. Namun ramai netizen yang menyebut Siska EEE bukan seorang muslim. Selain itu, Siska EEE saat diamankan di stasiun Kota Bandung Sabtu 4 Desember, pemilik nama Francisca Chandra N itu tampil tanpa mengenakan jilbab. Ya, ketika ditangkap nggak pakai jilbab. Kemudian banyak warganet yang mempertanyakan keyakinan Siska EEE, apa agamanya gitu mungkin ya, dan meminta polisi agar tidak main-main dengan identitas ya. Nah, ini juga jangan sampai membakar apa segala macam. Ya, kita harus melihat bagaimana cara pandang yang benar ya. Nah, Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto saat diminta konfirmasi terkait tagar tersebut mengatakan jika Siska EEE adalah seorang muslim. Saya kemarin sempat tanya yang bersangkutan, apakah kamu muslim? Dia jawab iya. Ketika saya tanya apakah sholatmu tertib? Dia jawab tidak, tapi masih sholat. Kata Yuli kepada wartawan Rabu 7 Desember ya. Yuli juga memastikan keterangan dari Siska EEE itu dengan mengecek KTP tersangka. Kemudian diketahui jika dalam KTP itu tertulis agama Islam dan di kartu identitas itu foto Siska EEE juga menggunakan jilbab ya. KTP-nya Islam, foto KTP yang bersangkutan juga pakai jilbab. Nah, kemudian ketika perbedaan penampilan saat diamankan di Bandung dan saat pemeriksaan, Yuli menegaskan hal itu karena permintaan dari Siska EEE sendiri ya. Ketika pakai jilbab ya itu permintaan dia gitu ya. Polisi pun kemudian mengabulkan permintaan itu. Nah, apa namanya? Kalau kita lihat ya memang ini heboh ya. Tetapi ya apa namanya? Ada penyusuran akhirnya ditangkap ya, dan ini ya apa namanya, di netizen ya, namanya netizen itu kan ada bagaimana ya mempertanyakan dan lain sebagainya itu.
Ini memang netizen kritis ya, ini tidak mau dia itu menjadi fitnah untuk agama Islam ya, tetapi kita harus melihat ini secara proporsional ya para pemirsa ya. Buktinya seperti itu apa yang dikatakan oleh Pak Polisi ya, dan saya yakin Pak Polisi tidak ada niat untuk kemudian marginalkan sebuah agama tertentu, tapi kan dia menyatakan berdasarkan data apa yang dia tangkap. Ditanya iya sholat tertib nggak, ya masih sholat lah. Terus kemudian dilihat KTP-nya, ini kan bukti ya, KTP Islam, jilbab, foto di KTP berjilbab ya. Ya tapi itulah tadi seperti saya katakan di awal, itu harus proporsional, dan kita doakan mudah-mudahan sosok Siska EEE menjadi lebih baik, bertobat, dan mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan ini ya memang harus diproses hukumnya, oke ya, tetapi juga selain itu juga tetap harus diberikan pendampingan tentang masalah agama ya, agar bisa bertobat dengan baik ya. Dan bagaimanapun juga harus ada ustadz yang mendampingi atau ustazah ya, agar ini bisa menjadi beliau bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan kita doakan mudah-mudahan bisa menjadi seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.